Besok kan anniversary kita yang ke 1 tahun. Jadi besok kita dinner. Abis itu baru kita ketemu mami sama papi kamu ya sayang. Ucap Dewa sambil mengacak-acak rambut Ara. Ya Allah, udah 1 tahun aja kamu pacaran lah. Udah banyak banget perubahan, ucap Elin. Emang perubahan apa, Lin? Perasaan gak ada yang berubah deh, ya kan yang? Tanya Ara kepada Elin dan juga Dewa. Iya, gak ada yang berubah dari Ara. Emang apanya yang berubah, Lin? Ucap Dewa. Masa lu cowoknya kagak tahu perubahan Ara sih, Kak? Jawab Elin dengan nada agak kesal. Ara memang banyak berubah semenjak pacaran sama Dewa. Dia lebih dewasa, bajunya juga gak terlalu sempit kayak dulu. Dulu Ara sering pakai baju yang pas banget di tubuhnya. Dan semenjak menjalin hubungan dengan Dewa, Ara tidak pernah lagi memakai baju seperti itu. Dan kadang kalau keluar rumah tidak pernah menggunakan pakaian di atas lutut. Perubahan lainnya, dia lebih sering menunaikan kewajibannya sebagai muslim. Emang apaan sih yang berubah dari gue, Lin? Tanya Ara kepada Elin. Elin tidak menggubris apa yang ditanya oleh Ara kepadanya. Dia masih fokus sama makanan yang dimakannya. Perubahan lo tuh dari sikap bukan dari bentuk Ara, jawab Amel. Kenapa emang sikap gue, Mel? Tanya Ara penasaran. Amel mendengus kesal karena diganggu makan oleh Ara. 1. Lo udah gak pernah pakai baju yang ngepas banget di badan lo. Dan lo sekarang sering pakai baju yang oversize. 2. Lo udah gak kayak dulu lagi. Lo udah mandiri, udah bisa masak, dan gak terlalu kayak anak kecil lagi menurut gue. 3. Lo lebih rajin ngelakuin kewajiban sebagai muslim. Contohnya sholat lo gak pernah bolong lagi. Itu maksud Elin. Jelas Amel panjang lebar kepada Ara. Beneran, Lin, itu yang berubah dari gue. Perasaan biasa aja sih menurut gue. Kan emang gue dari dulu rajin sholat. Emangnya kalian? Jawab Ara dengan sombong. Dibilangin perubahannya malah sombong, ketus Elin dan Amel secara bersamaan. Lah, kok kalian barengin sih ngomongnya? Tanya Dewa. Elin tuh yang ikutan gue, jawab Amel dengan nada bercanda. Lo kali yang ngikutin gue, Mel, jawab Elin lagi yang gak mau kalah dari Amel. Mereka berempat sudah selesai makan, dan tidak lama setelah mereka makan, bel masuk berbunyi. Kring. Ya udah masuk aja, padahal kan baru ketemu. Belum selesai gue kangen-kangenan ya Bu Guru, ucap Ara kecewa karena bel masuk udah bunyi. Ya udah sana masuk kelas, ntar kena hukum lagi. Nanti malam kita ketemu lagi, ucap Dewa langsung berdiri dan hendak meninggalkan Ara. Ya udah ketemu nanti malam ya Kak, ucap Ara sambil tersenyum. Ya udah sana masuk kelas, ucap Dewa sambil melambaikan tangannya. Ya udah aku masuk dulu, pamit Ara. Dewa pun mengangguk mengiyakan, dan mereka pun masuk ke dalam kelas mereka. Di Universitas Indonesia, Sheila dan Nathan sudah selesai menyantap makanan mereka. Kamu ada kelas sekarang? Tanya Sheila kepada Nathan. Iya, aku ada kelas sekarang, jawab Nathan sambil tersenyum. Oh yaudah, aku ke teman-teman aku dulu ya. Dadah sayang, pamit Sheila. Nathan hanya tersenyum sambil mengangguk dan pamit juga buat ke kelasnya. Di perjalanan menuju kelasnya, Nathan dikagetkan dengan Alvin yang memukul pundaknya. Apaan sih lo, Vin? Ucap Nathan dengan nada lumayan kesal. Gimana hubungan lo sama Sheila? Tanya Alvin kepada Nathan. Baik-baik aja, emang kenapa, Vin? Tanya balik Nathan kepada Alvin. Alvin yang mendengar Nathan bilang bahwa hubungannya dengan Sheila baik-baik saja, langsung terdiam. Berarti Nathan belum tahu kalau Sheila selingkuh dari dia, gumam Alvin. Nathan melihat Alvin yang diam pun memukul punggung Alvin tidak terlalu keras. Lo kenapa diam? Tanya Nathan dan Alvin langsung tersadar. Enggak kok Nat, jawab Alvin. Nat, lo tahu nggak? Dewa udah pulang loh Nat, ucap Alvin yang menghindari pertanyaan dari Nathan. Kapan dia pulang? Kok nggak ke kampus? Tanya Nathan. Dia ke sekolah pacarnya Nat tadi, tapi dia bilang abis dari sana dia langsung ke sini, jawab Alvin. Sesayang itu ya dia sama pacarnya yang anak SMK itu kan? Tanya Nathan. Ya iyalah, dia sayang banget kayaknya Nat. Udah 1 tahun lagi mereka pacaran, jawab Alvin.
Gue tuh gak habis pikir sama Dewa, kenapa dia bisa pacaran sama anak SMK. Padahal kan di kampus ini juga banyak cewek yang naksir dia, ucap Nathan heran. Cantik loh ceweknya, Nat. Gue kalau dapet yang kayak gitu juga gue embat, Nat. Nih lihat, ucap Alvin sambil menunjukkan foto Ara. Ya cantik sih, cantik Vin, tapi kan dia masih kecil banget, jawab Nathan dengan nada datar. Emang lo tahu berapa umur ceweknya Dewa, Nat? Tanya Alvin penasaran. Tahu lah, kan Dewa yang bilang sama gue, jawab Nathan. Emang berapa umurnya, Nat? Tanya Alvin yang semakin penasaran. 18 tahun umur ceweknya Dewa, kan jauh banget jaraknya sama umur Dewa. Dewa aja udah 23 tahun, jelas Nathan panjang lebar. Ya kan gak terlalu jauh, ucap Alvin lagi. 5 tahun jauh jaraknya Alvin, jawab Nathan yang mulai kesal dengan Alvin. Gue sih berharap jangan sampai dapat jodoh jaraknya sama gue 5 tahun kayak gitu, ucap Nathan lagi dengan penuh harap. Nat, jangan gitu, entar kalau lebih 5 tahun jarak lo sama jodoh lo gimana, Nat? Jawab Alvin. Kan gue cuma berharap, Vin. Lagian kan gue sama Sheila cuma beda 6 bulan, gak sampai 1 tahun, jawab Nathan datar. Emang lo yakin Sheila bakal jadi jodoh lo? Tanya Alvin dengan memasang wajah serius. Ya yakin lah, kan Sheila setia dan sayang banget sama gue, jawab Nathan dengan bangga. Nat, lo gak tahu aja Sheila udah ngehianatin lo dan dia ngeduain lo, gumam Alvin dalam hatinya. Banyak obrolan yang menemani Nathan dan Alvin pada waktu berjalan menuju kelas tadi. Dan tidak disangka mereka udah sampai aja di kelas. Ya udah gue masuk dulu, Vin, pamit Nathan pada Alvin. Ya udah gue tunggu lo di parkiran, ucap Alvin seraya meninggalkan Nathan. Di perjalanan menuju parkir, Alvin tidak sengaja melihat Sheila lagi bermesraan bersama Fikri. Dan Alvin pun berhenti mengintip Sheila dan Fikri dari balik pohon. Dewa sekarang sudah berada di kampus UI untuk menemui temannya. Dia melihat parkir masih ada mobil Nathan dan dia langsung berjalan mencari Nathan. Tapi dia tidak sengaja melihat Alvin yang berdiri di balik pohon sambil menggelengkan kepalanya. Dewa yang merasa penasaran pun menghampiri Alvin. Lo ngapain ngintipin orang di sini? Tanya Dewa setelah memukul pundak Alvin. Sakit deh, main pukul-pukul aja, kata Alvin dengan suara seperti orang kesakitan. Lo sih gue panggil gak nyaut-nyaut, makanya gue pukul tuh pundak, jawab Dewa lagi. Padahal dia tadi gak ada tuh manggil Alvin.